nama saya Hendita Komalasari. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait fakir berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun yang kita tahu, maraknya globalisasi yang terjadi beberapa belas tahun terakhir membawa banyak perubahan kepada warga Indonesia yang menjadi fakir akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri itu terbagi menjadi 2, yang pertama bahasa nasional dan yang kedua adalah bahasa negara. Untuk bahasa negara, sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia yang dilengkapi harus lengkap, baku, sesuai kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Dan ragam bahasa Indonesia sendiri itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan non-formal. Untuk bahasa daerah, Indonesia kan memiliki banyak kota yang tersebar, jadi banyak beberapa bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di daerah tersebut, contohnya di Jawa. Terus untuk bahasa pendidikan, biasanya digunakan untuk memuat artikel atau penelitian atau membuat materi penelitian. Untuk formal dan non-formal, contoh formal biasanya dipakai untuk membawakan pidato dan non-formal biasanya digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Pengaruh bahasa asing di Indonesia. Pengaruhnya itu lebih mengacu kepada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, juga penggunaan klausa dan bahasa lain dalam satu kalimat. Beberapa kalimat asing yang sering digunakan oleh orang Indonesia adalah seafood, yang berarti boga bahari, catering, yang berarti jasa boga, spring bed, yang berarti ranjang pegas, dan yang ketiga adalah blender sebagai mesin pencampur. Saya sendiri pun masih sering menggunakan bahasa-bahasa tersebut yang digunakan sebagai bahasa biasa saya untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Kesimpulannya adalah dengan lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Namun, di sini ada beberapa dampak positif dan negatif. Untuk positifnya sendiri, berarti bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar kalau misalkan memang dia sering mempelajari bahasa asing. Namun, negatifnya adalah bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dan banyak orang yang melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Berikut juga terlampir beberapa website yang saya lampirkan untuk memberikan materi pada hari ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.